geologi, kemudian menggunakan analisa sumur, well logs ya, kemudian menggunakan interpretasi seismik, dan ketiganya ini merupakan tools atau alat untuk mengerjakan apa itu yang namanya stratigrafi. Ilmu stratigrafi di dalam industri migas umumnya terdiri dari 3 bagian. Nah, kemudian itulah yang dinamakan integrated evaluations. Nanti kita dengan semua aspek yang ada di sini bisa mempelajari basin evolution, kemudian regional evaluation, petroleum system, kemudian structural model, depositional model, banyak ya. Nah, dari sini teman-teman melihat bahwa dari sesederhana ini bagan, tetapi dalam evaluasinya kita bisa mencakup banyak hal. Nah, sebenarnya dalam stratigraphic unit itu tuh kan terdiri dari apa ya, relatively conformable successions, itu urutan yang berurutan. Dan ini disebut depositional sequence. Jadi kalau kita sequence pengendapan, kalau dalam kuliah sequence pengendapan, dan kemudian dari sequence pengendapan itu masing-masingnya saling bertumpuk menurut kaidah stratigrafi, yang di bawah tua, yang di atas muda, dan batas-batas itu dinamakan boundary ya. Batas dari depositional sequence merupakan unconformities, selain tadi conformable juga bisa berupa unconformity atau conformable surface tadi. Nah, jadi semua ini nanti kita kenali apa dia conformable atau unconformable. Nah, itu semua akan menjadi bidang garis yang teman-teman atau adik-adik mahasiswa bisa hubungkan satu sama lain dengan kaidah stratigrafi. Nah, kemudian dari pemahaman depositional sequence tadi, muncullah ada yang disebut sequence stratigrafi. Ya, jadi kenapa harus pakai sequence stratigrafi? Ya, intinya ada 2 hal yang penting dalam melakukan analisa cekungan ya, development in basin analysis. Jadi kemampuan kita untuk mendefinisikan arsitektur basin atau cekungan yang kompleks itu paling tidak kita harus menggunakan seismik dan sumur untuk bisa mendapatkan detail yang bisa diakui, considerable details ya. Karena tanpa alat bantu terkadang kita sangat terbatas di dalam melakukan evaluasi secara luas. Kalau kebetulan datanya kita atau areanya, lagi-lagi mengenai skala, kalau mengenai skala itu kita bicara dengan daerah yang kecil, mungkin mudah ya mempunyai data yang sedikit. Tapi ketika areanya luas, daerah penelitiannya luas, kemudian datanya terbatas, itu akan menyulitkan kita. Nah, makanya di dalam sequence stratigrafi ini diharapkan dia dengan alat bantu ini bisa melakukan atau mendefinisikan kekompleksan suatu cekungan dengan meyakinkan gitu. Considerable detail itu asalnya bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian kemampuan untuk mengenali ya, untuk membuat map, peta, dan mengkorelasikan batasan-batasan yang utama tadi seperti transgresif atau unconformity ke daerah yang luas, great distance. Nah, sequence stratigrafi itu 2 itu yang bisa dipahami teman-teman. Ya. Nah, kemudian skala. Tadi saya sebutkan mengenai skala stratigrafi. Ada 3 kelompok di sini berdasarkan alat bantu atau data yang kita punya. Kita membagi skala 3 skala. Yang digunakan biasanya kita tentang evaluasi skala yang regional. Ya, bisa bermil-mil atau lebih dari kilometer secara lateral, horizontal, dan ratusan meter atau kaki secara vertikal. Jadi kita bicara satu objek objek riset kita, objek penelitian kita yang cukup besar. Sementara kalau di dalam
sumur, dengan menggunakan sumur, kita lebih detail lagi. Jadi intinya, ini bahkan meters ya. Kalau tadi kilometer, ini meter atau kaki. Ini 10 meter atau 10 kaki, 3 meter. Nah, ini sangat-sangat bermanfaat apabila keduanya digabungkan. Di satu sisi kita bisa tentang 1 meter, 2 meter. Nah, tetapi di seismik kita bicara 100 meter. Nah, sumur kan tidak ada di semua tempat. Kita tidak punya kebebasan untuk menikmati banyak data sumur di dalam tahapan eksplorasi. Oleh karenanya kita harus dibantu oleh seismik untuk mengkorelasikan antara sumur satu dengan jaraknya bisa puluhan kilometer mungkin. Kedua sumur tersebut kita memerlukan seismik. Nah, itu gunanya di dalam exploration. Nah, kemudian yang paling kecil lagi, detail adalah paleo rocks di sini. Kalau sumur, teman-teman mungkin ingat lubang sumur itu kan kecil ya, paling berapa? Bisa 8,5 inci, ada yang 12/4 inci. Itu pun dibelah jadi dua untuk bisa dilihat bagian dalamnya. Dan itu hanya struktur sedimen, batas-batas litologi yang bisa kita kenali. Itu tok. Tetapi dengan paleo atau rocks ini ya outcrops, singkapan. Dengan singkapan kita juga bisa melihat keindahan details yang ada di sumur tadi, berapa sentimeter, berapa, bahkan bisa kita lihat ya ininya. Tetapi kita tidak bisa melihat lateralnya. Kalau di outcrops kan kita bisa kadang-kadang, kalau bagus dindingnya bisa berapa 10 meter. Kita bisa melihat lengkap perubahan fasiesnya dalam satu mata, ini kita lihat bisa. Nah, ini semuanya dipakai di dalam stratigrafi. Di-combine, kita berangkat bisa dari awal seismik dulu menuju detail, ngebor sumur baru, terus kemudian kita tahu detailnya, atau kita berangkat dari detail dulu, kalau kita punya cukup data singkapan dan sumur, baru kita kembangkan. Itu bisa vice versa, bolak-balik. Ya, jadi saya tidak bahas lagi yang lain, intinya semuanya skala seismik, regional, well logs lebih lokal, dan even outcrops atau singkapan, kalau teman-teman geofisik mungkin pernah diajak temennya yang geologis ke singkapan, ya itu. Singkapan itu udah refleksi dari skala stratigrafi yang paling detail. Dia dapat dimensi lateralnya besar, dan dapat dimensi vertikalnya juga cukup detail. Oke. Nah, saya mau mulai di apa yang dinamakan parasequence stratigraphy. Ini penting ya sebagai dasar, karena kawan-kawan mungkin sering menggunakan istilah high stand system track, transgressive low stand, dan saya kebetulan kan beberapa tahun terakhir menjadi juri ya, atau judge, penilai di dalam Convention Indonesian Petroleum Association, di mana banyak paper-paper artikel dari mahasiswa. Jadi kan kita punya sesi khusus untuk mahasiswa. Mungkin beberapa dari teman-teman sudah ada yang pernah mengirim artikelnya dan diterima oleh IPA. Di situ saya baca-baca banyak menggunakan istilah-istilah tapi tidak pada tempatnya. Jadi yang penting sekarang apapun istilahnya, saya sih ingin membawa teman-teman untuk memahami konsepnya. Ya, jadi di sini ada yang namanya disebut parasequence. Parasequence itu merupakan satu set yang dihendapkan pada satu waktu yang sama, yang terdiri dari lapisan mulai dari darat, transition pantai sampai ke laut ya. Nah, ini direfleksikan di sini nih, teman-teman. Kalau lihat kursor saya, ini satu parasequence. Nah, ini merupakan satu parasequence lagi, satu parasequence lagi. Nanti saya akan pergi satu persatu, saya akan jelaskan apa yang dimaksud dengan pentingnya memahami parasequence seperti ini. Dan warna ini hanya merefleksikan fluvial, kemudian ini coastal plain ya,
kemudian ini shallow marine sandstone, shelf, condensation, dan seterusnya ini di marine di sini. Oke, ini dari proximal menuju distal, kemudian yang atas juga dari kiri ke kanan, proximal distal. Nah ini ya, jadi saya mau mulai lagi, saya mulai dari bawah ya, teman-teman. Kaidah kita kan stratigrafi, kita mulai evaluasi kalau melakukan MS, measure stratigrafi sequence di lapangan, menyusur sungai itu kan biasanya dari tua ke muda. Ini saya juga coba menjelaskan dengan kaidah seperti itu. Dari bawah ini disebut para sequence 1. Pelan-pelan saya akan klik. Teman-teman lihat di situ relatif muka air lautnya, ya, bertambah tapi sedikit sekali, naik tapi sedikit sekali. Jadi ini para sequence set yang dimaksud penggabungan dari 1, 2, 3, dan 4 para sequence itu merupakan satu para sequence set atau yang kita bisa sebut sebagai mega sequence 1. Kenapa? Karena menunjukkan kemiripan di dalam menggambarkan sesuatu proses sedimentasi yang sama. Itu semuanya progradasi. Kalau teman-teman lihat yang kuning ini kan refleksi dari garis pantai lah, mudahnya ya, shallow marine sandstone kan. Ini di sini kurang lebih garis pantai, yang abu-abu sudah masuk ke neritic, mungkinnya laut atau delta front, lebih ke arah laut lagi. Nah, perubahan majunya garis pantai ke arah laut itu kan disebabkan karena accommodation space, which is ini ya, muka air laut, di mana tempat wadah menerima suplai sedimen dari darat, itu lebih kecil daripada sedimen suplainya sendiri. Jadi sedimen suplainya banyak, tetapi tempatnya atau wadahnya nggak cukup. Makanya dia maju. Nah, tapi kalau misalnya sedimen supply dan tempatnya bersamaan kurang lebih mirip, dia akan agradasi. Jadi garis pantainya tetap di sini. Jadi yang muda juga di sini-sini aja. Itu yang namanya agradasi kan. Ini progradasi. Nah, ini dijadikan menjadi satu para sequence set atau mega sequence 1. Kira mudah-mudahan teman-teman paham. Nah, ini juga teman-teman, saya mau mencoba mulai memperkenalkan istilah downlap. Di sini downlap ini itu features yang bisa harus dikenali oleh teman-teman di data seismik. Jadi sebenarnya penjelasan para sequence ini menggambarkan suatu penampang seismik juga. Nanti akan saya beri contoh, seismik juga bisa berbentuk seperti ini. Walaupun ini kartun, itu sebenarnya turunan dari apa yang kita dapat dari seismik. Oke ya, saya lanjutkan. Nah, kemudian, tadi lihat ya teman-teman, saya bolak-balik pelan-pelan aja ya. Muka air laut yang biru ini, tiba-tiba turun. Nah, ini kan bisa disebabkan macam-macam ini. Bisa di bagian daratnya atau hinterlandnya ada pengangkatan, atau memang ada perubahan avulsion delta yang berubah. Delta yang tadinya aktif ke kiri jadi pindah ke kanan, sehingga yang ke kiri jadi staff, kemudian dierosi oleh yang kemudian. Nah, apapun itu, tetapi yang jelas sekarang accommodation space-nya sangat-sangat sedikit ya, dibandingkan yang pertama tadi. Nah, ini wadahnya kan jadi lebih berkurang. Akhirnya dengan sedimen supply yang ada di sana, dia akan maju lagi garis pantainya. Karena tidak bisa diendapkan di sini kan, tidak ada kolam airnya. Ya. Nah, makanya dia diendapkan terus ke sana. Nah, ini relatif naik sedikit-sedikit seperti yang tadi. Sebenarnya mirip dengan yang mega sequence set 1 tadi. Tetapi proses awalnya berbeda. Nah, ini yang dinamakan forced regression. Jadi, kalau tadi majunya garis pantai sesuai dengan accommodation space yang ada, tetapi ketika accommodation space berkurang banyak, itu disebut forced regression. Garis pantainya maju luar biasa ke arah laut dibandingkan garis pantai sebelumnya. Ini kalau teman-teman lihat, kok bisa-bisanya ada fluvial nongkrong di atasnya batu lempung marin, ya kan?
Nah ini kalau teman-teman punya sumur, teman-teman beruntung bisa mengenali ini. Di sumur dikenali, di seismik dikenali. Oke, dan teman-teman juga bisa lihat sini ada downlap features yang berguna untuk bisa mempelajari nanti ya apa namanya time gap, hiatus, erosional hiatus dan lain-lain di seksi yang selanjutnya nanti ya. Jadi ini force regression yang disebut sebagai mega sequence 2. Kenapa? Kalau tadi mega sequence tadi high stance progression, kalau di sini low stance progression. Sebenarnya di seismik, teman-teman, kalau tidak hati-hati, bisa saja menginterpretasi bahwa ini sebagai satu high stance mega sequence. Tetapi kalau ketika teman-teman hati-hati melihat bahwa ada tumpukan yang disebut submarine fan ini menjadi ciri di dalam seismik, nanti biar teman-teman bisa lihat juga, bahwa antara mega sequence yang satu dengan yang dua ini terjadi hiatus, harus ada sequence boundary namanya. Ya, jadi sequence boundary ini dengan warna oranye ini harus dikenali dalam seismik. Hati-hati. Harusnya kalau misalnya ini jadi satu, ini tidak ada gangguan di sini. Dia terus downlap-nya mirip sama aja. Jadi teman-teman dituntut detailnya juga, walaupun data seismik tadi mengenai data regional ya, tetapi di dalam menginterpretasinya pun harus hati-hati, harus detail. Kemudian lanjut, nih, tadi teman-teman perhatikan, tadi garis pantai atau muka air laut di kursor saya itu, tiba-tiba sekarang naik ke sini. Terjadi genang laut, naik lagi, terus genang laut. Sampai terus naik. Sehingga mengakibatkan garis pantai yang tadinya di sini, mundur ke sini, mundur ke sini, mundur ke sini. Nah, itu yang disebut retrogradation. Kalau tadi progradation, maju ke arah laut, retrogradation, mundur ke arah darat. Itu terjadi hanya karena accommodation space atau wadahnya, kolom airnya, lebih besar daripada supply sedimen yang datang dari arah darat. Paham ya logikanya ya? Jadi supply sedimennya nggak lebih besar daripada wadah yang tersedia. Makanya garis pantai mundur lagi, bahkan lebih mundur dari mega sequence yang pertama tadi. Nah ini disebut mega sequence 3 karena mempunyai ciri yang sama. Beberapa para sequence tadi ini yang mundur-mundur ini kan ada 1, 2, ada 3 para sequence. Ya. Nah itu menjadi satu mencirikan adanya mega sequence retrogradation ini. Ya. Kemudian selanjutnya teman-teman bisa lihat lagi muka air lautnya naik sedikit demi sedikit dan menyediakan ruang lagi, tetapi kembali sama seperti mega sequence yang pertama tadi. Bahwa accommodation space atau wadahnya masih tetap belum mencukupi dibanding sedimen supply yang datang dari arah darat. Lagi-lagi teman-teman melihat adanya downlap features begini. Ya, tahan, sabar, nanti saya akan tunjukkan contoh seismiknya supaya teman-teman juga bisa exercise yang tanpa interpretasi, nanti teman-teman bisa lihat. Nanti saya tunjukin gimana cara interpretasi seismik. Oke. Nah, jadi kesimpulannya seperti itu tadi, bahwa pertama, satu mega sequence tadi, kemudian mega sequence 2, mega sequence 3, mega sequence 4. Nah, ini nanti yang kita sebagai geologis atau geofisicist harus berdiskusi. Nah, syukur-syukur kita punya data sumur, entah sumurnya lokasinya di sini kah, atau sumurnya hanya ada di sini kah, atau sama sekali nggak ada sumur, Pak. Sumurnya di luar daerah penelitian. Kita harus diskusi duduk bareng antara geologis dan geofisicist untuk bisa mengenali mana-mana aja sih mega sequence atau sequence boundary yang bisa di-pick oleh seismik. Nah, itu nanti dalam tahapan eksplorasi penting untuk di-pick. Di tahapan eksplorasi, kita nggak perlu nge-pick yang detail-detail para sequence ini kita pick satu-satu. Nggak perlu, teman-teman ya. Yang kita kenali hanyalah trending kesamaan di dalam satu mega sequence. Karena di dalam eksplorasi kita nggak bisa punya kenikmatan untuk mendapatkan data yang banyak
Sehingga kita harus bisa mengenali tren, kesamaan yang bisa kita kenali, kemudian kita pick di dalam seismik. Kita punya horizon, nanti horizon bisa ada time structure map-nya. Kita punya 2 time structure map, 1 dan 2 ini, kemudian kita bisa kurangkan menjadi isokron atau isopah map, peta ketebalan, peta ketebalan ini juga, peta ketebalan ini, kita bisa jelaskan di mana-mana aja garis pantainya berubah, dan 4 peta berbeda, paling tidak, setidaknya ada 4 peta berbeda nanti yang bisa menunjukkan struktur masing-masing, ya, peta struktur masing-masing, ataupun peta depositional environment masing-masing dari keempatnya. Ya, kalau ditumpuk, di overlay, keempatnya nanti teman-teman bisa tahu tuh sejarah perubahan garis pantainya kemana. Ini penting ya, teman-teman. Kalau misalkan ternyata setelah di map dengan struktur, teman-teman punya anti-clean di sini. Structural trap misalkan di sini. Nah, teman-teman lihat, teman-teman kalau punya structural trap di sini ya nggak bisa mentarget mega sequence 4 sebagai target reservoirnya, karena di sini kan semuanya shale. Padahal struktur anti-clean-nya ada di sini. Nah, teman-teman harus bicara yang fluvial ini, hasil dari low stand system check tadi yang bisa ditembus oleh sumur di sini. Karena banyak kegagalan dari industri melakukan pemboran di anti-clean yang bagus. Jadi kalau teman-teman seismik harusnya tahu ya di geofisik. Anti-clean 4-way anticline atau 3-way deep anticline against fault, bagus, valid, tetapi dry hole. Nah, itu bisa jadi penyebabnya adalah ketika dibor tidak ada reservoirnya. Jadi zong, kosong, nggak ada isinya. Nah, jadi semua itu harus dikombinasikan, peta struktur dari peta teman-teman geofisik, kemudian peta depositional environment dari teman-teman geologi. Ketika teman geofisik mengajukan, saya punya anti-clean nih ada 3. Teman geologi juga bilang, saya punya nih peta reservoir garis pantai di sini. Digabung, ditumpuk satu sama lain, baru nanti kita lihat anti-clean mana yang menembus reservoir paling banyak. Itu yang harus dibor duluan. Jadi seperti itu analoginya ya. Tapi nanti ke depan ketika kita pelajari lagi batuan induk, pematangan, lokasi si anti-clean terhadap dapur atau kitchen maturity-nya di mana, itu lain lagi. Walaupun tadi satu anti-clean terdiri dari banyak reservoir dan harus dibor, nanti dulu. Ini kan saya hanya bicara dalam sisi stratigrafi ya, tetapi tidak bicara dalam migration dan charge atau petroleum system yang lain. Mudah-mudahan teman-teman paham ya. Oke, nah tadi kita bicara sebenarnya tadi yang kartun yang saya sampaikan adalah play kartun atau penggambaran dari seismic features ya, dari gambaran data seismik. Saya akan menukil sedikit dari data sumur sekarang. Saya tidak akan membahas mengenai well logging karena saya yakin teman-teman mungkin sudah pada dapat kuliah well logging. Nah, di sini kebetulan data well logs-nya. Well log itu adalah kurva elektrik yang dilakukan pengukuran dalam sebuah sumur. Ya. Jadi wiggle-wiggle ini kebetulan ini mungkin gamma ray. Dia mencerminkan perbedaan secara vertikal apakah batuan yang di atas dan di bawahnya itu mempunyai mineral radioaktif rendah atau tinggi terhadap satu sama lainnya. Ya, jadi kalau sandstone biasanya refleksinya ke kiri karena mineral radioaktifnya rendah. Tapi kalau dia tinggi biasanya shale. Ya, ini shale, background shale kita namakan, latar belakang batu lempung terhadap batu pasir yang ada. Ya, sama, jadi kita lakukan facies analysis berdasarkan sumur, kemudian kita coba korelasikan dengan sumur-sumur yang lain, dan kita melihat ada perubahan penebalan di sini. Di sebelah kanan, teman-teman melihat ada penebalan, kemudian berangsur-angsur mulai putus, dia tidak tersambung, putus, kemudian putus lagi, dan makin tipis ke arah barat untuk facies yang paling atas. Mungkin ini mega sequence 4 atau mega sequence berapa tadi.
tergantung data seismik atau data yang dipakai ya. Nah, kemudian yang di bawah, pelamparan batu pasir channelnya yang oranye ini ternyata lebih luas. Nah, untuk menentukan marker-marker ini pun teman-teman harusnya dibantu dengan data biostratigrafi. Saya juga tidak akan membahas tentang biostratigrafi, karena itu juga bahasan yang cukup panjang, tapi intinya ada beberapa kawan-kawan yang minat di biostratigrafi itu kita mengenali adanya foraminifera planktonik dan nanoplankton, kemudian ada benthic forams, di mana kalau foraminifera planktonik nanoplankton umumnya untuk mendapatkan harga umur ya, umur dari batuan tersebut. Dia tidak bisa menentukan lingkungan pengendapan karena dia sifatnya bertebaran di tubuh air laut, sehingga dia tidak menetap di dasar laut sehingga atau di dasar sungai atau di dasar danau, sehingga dia tidak bisa mencirikan lingkungan pengendapan. Dia di laut lepas lah pokoknya, dan dia bisa pindah-pindah migrasi kemana-mana. Tapi kalau yang namanya benthic forams, bentos, foraminifera bentos, itu dia biasanya berjalan di dasar air, di dasar laut kah, di dasar danau, sehingga dia akan mencerminkan lingkungan pengendapan tertentu. Itu teman-teman harus pelajari juga untuk dikaitkan dengan bagaimana melakukan korelasi sumur ini. Nah, dari pengenalan-pengenalan, oh berarti kalau yang lapisan yang atas menipis ke kiri, kalau lapisan yang bawah ternyata lebih banyak. Nah, ini mungkin lebih prospektif untuk dilihat secara prospek reservoirnya. Nah, itulah. Jadi, ini nanti diberitahukan ke teman-teman yang geofisika, mungkin akan mengeksplorasi ke daerah sebelahnya yang masih belum banyak sumur. Ini sangat penting. Itu namanya yang disebut seismic well tie. Antara seismik dan sumur diikat. Sehingga nanti misalkan ini yang sebenarnya ini yang tebal dalam seismik ternyata menghasilkan wiggles tertentu, ada event di dalam seismik. Ini diikat oleh seismik dan well, kemudian oleh seismik diteruskan ke daerah yang tidak ada sumurnya. Gitu teman-teman. Ya, kita menggunakan biostratigrafi, yang geologis menggunakan core. Kita tahu ini top 1 sen, kemudian kita ikat ke seismik dengan sistem velocity dan depth tadi. Nah, seismiknya diikat di kedalaman batu pasir yang ini, kemudian menghasilkan ada kebetulan berkorelasi dengan seismic event tertentu yang jelas. Nah, itu dipakai ke daerah yang tidak ada sumurnya. Begitu prosesnya. Nah, mengenali bentukan-bentukan ini kan juga penting ya. Ini adalah di canyon atau di valley fill, di dalam endapan laut dalam bisa, di dalam alluvial fan juga bisa. Ini biasanya lebih ke arah darat, karena dia masih punya batasan yang kita sebut slope atau levee, yang di pinggirannya biasanya ada levee-nya. Kemudian makin ke arah distal, dia sudah tidak mempunyai levee lagi. Kemudian makin ke arah distal atau mid fan, ini kita mempunyai ketebalan individual channelnya makin tipis-tipis, tetapi dia bisa stacking. Dan secara seismik, kalau teman-teman tidak hati-hati, kenampakannya bisa mirip. Yang oranye ini dengan oranye yang di canyon yang di proximal dengan canyon yang di mid fan ini bisa sama. Nah, ini contoh di sebelah kanan yang ada di singkapan. Jadi kalau teman-teman bisa lihat, di sini ada batasnya. Ini antara batas channel yang menggerus batuan lempung atau batuan lanau, siltstone yang ada di bawahnya. Ini contoh di outcrops yang bisa dikenali. Nah, kalau di sumur, teman-teman bisa lihat di sini. Base dari channel ini, dasar dari channel yang ini, kemudian menebal di sumur HH1 bisa menggerus batu pasir yang ada di bawahnya. Ya, jadi teman-teman bisa juga melakukan rekonstruksi yang ada di singkapan terhadap apa yang ada di sumur, begitu pula apa yang ada di seismik. Jadi arsitektur, konteks di sumur, outcrops, dan seismik harus digabung menjadi satu pemahaman skala tadi.
Ya, hati-hati. Jadi kadang-kadang kita melihat di seismik ada bentukan seperti ini. Ternyata tebelnya bisa sampai 2 second. Gitu. 2 second tuh mungkin sama dengan ketebalan 10.000 kaki. Wah, ini tebel banget ini. Wah, ini channel, distributory channel. Nggak mungkin kan distributory channel di delta ketebalan sampai segitu tebel. Gitu. Jangan-jangan itu canyon atau lembah, incision, valley seperti di Colorado yang ditemui di seismik atau di apa namanya di Garut ya, ada apa namanya Green Canyon kalau teman-teman ada yang pernah ke Garut. So, ada lembah yang terisi dengan sedimen. Nah, itu harus hati-hati dengan skala ketebalan dengan jenis fasies yang bersangkutan. Oke. Nah, ini juga mendefine layer stacking in detail. Jadi ini sudah mulai membicarakan tentang adanya batu pasir yang ada di shelf tadi atau di shallow marine sandstone yang kuning-kuning ini, kalau teman-teman perhatikan tadi kan ini merupakan clinoform dari data seismik. Kemudian dipadu dengan mungkin ada beberapa data sumur yang ditembus di sini. Ini seperti yang ini. Dia digambarkan bahwa batu pasirnya dibatasi oleh marker yang biru ini, sehingga masing-masing mempunyai sequence boundary. Ini bisa kita lakukan setelah kita melakukan integrated evaluation tadi. Ya, bisa kita tempatkan tadi. Ini ada satu apa namanya valley yang menggerus kemudian secara dalam sehingga bagian dari apa namanya shallow marine sandstone yang sebelumnya hilang, tererosi. Ya, jadi contohnya seperti yang tadi di channel yang sebelumnya bisa mengerosi lapisan yang sebelumnya. Jadi seperti ini nanti teman-teman bisa. Kenapa ini penting? Ketika teman-teman mau melakukan static reservoir modeling yang akan diberikan kepada kawan-kawan reservoir engineering yang nanti akan menghitung porositas, permeabilitas, dan ketersambungan atau connectivity antar satu reservoir dengan reservoir lainnya untuk memprediksi berapa sih produksi hidrokarbon yang mau dicapai oleh satu lapangan. Nah, itu kan teman-teman harus jelaskan sebagai geologis, apakah Incis Valley ini mempunyai hubungan dengan batuan yang dierosi. Jangan-jangan Incis Valley ini isinya hanya batu lempung, sehingga menjadi penghalang justru dari batu pasir shallow marine yang ini ke sebelah sini. Ya kan? Intinya kalau semuanya seperti ini, saudara, tidak ada penghalang, saudara cukup punya satu sumur untuk menyedot semua minyak yang mungkin ada di batu pasir ini. Karena ini menyambung semuanya. Tergantung skala juga ya, tidak bisa jauh-jauh juga. Tapi kalau saudara ada di kasus seperti ini, dan misalnya Incis Valley ini tidak terisi oleh batu pasir, melainkan oleh batu lempung, saudara nggak bisa punya satu sumur di sini untuk mengambil minyak yang ada di sini. Saudara harus mengeluarkan uang lagi untuk ngebor di sini, untuk mendrain minyak atau gas yang ada di sini. Itu gunanya sumbangsih geologis geofisis terhadap static dan dynamic reservoir modeling yang akan digunakan oleh reservoir engineer atau petroleum engineering nanti. Ya, jadi saya bahas sedikit. Jadi jangan berhenti dengan domain saintifik saja. Wah, hebat kita udah bisa nentuin high stand, low stand. Tapi apa sih gunanya? Ya gunanya itu untuk memahami definisi dari layer stacking vertikal dan lateral secara detail yang bisa dipakai oleh teman-teman engineering untuk memprediksi produksi. Ya, supaya paham teman-teman. Nah, ini ada sedikit quiz lah istilahnya. Jadi di sini teman-teman perhatikan lagi ada beberapa sumur yang disajikan di sini. Coba teman-teman bayangkan, teman-teman kalau mau korelasinya seperti apa gitu. Tadi kan sudah saya kasih tahu dengan bentukan, ini kan well log juga, ini gamma ray mungkin yang ini resistivity. Yang sebelah kanan resistivity, yang sebelah kiri gamma ray. Nah, jadi teman-teman bisa coba bayangkan
kalau mau menghubungkan antara sumur yang paling kiri ke arah kanan sini, teman-teman mau menghubungkan yang mana? Bayangin aja, nggak usah melakukan. Saya nanti akan kasih optionnya gitu. Saya hold sebentar ya, biar teman-teman bisa berpikir. Perhatikan lekuk-lekuk logging curve-nya, dan tentukan secara membayangkan, atau mungkin bisa ngorek-ngorek di layar laptopnya, saya mau korelasi yang mana nih, dari mana ke mana. Gitu. Oke ya, karena waktu nanti kita bisa diskusi lagi. Saya bantu. Ini ada satu alternatif. Teman-teman bisa melakukan interpretasi seperti ini. Salahkah ini? Harus tanya kepada geologis yang melakukannya. Kenapa dasarnya melakukan ini? Tentunya melakukannya hanya sebatas mengenali kesamaan yang dari lapisan atas ini, dia peak di bawahnya, yaitu di marker batu lempung yang paling bawah dari bagian yang atas ke arah kanan terus. Ya, demikian pula dengan ini. Dan ini kan ada mengasar ke atas ya, resistivity-nya coarsening upward. Batuannya berbutir mengasar ke atas. Jadi gambar aja mengasar ke atas, disambung sama-sama. Begitu pula yang paling bawah. Oh, ini ada batu lempung yang memiliki gamma resistivity paling rendah nih, pasti marker nih, bagus. Marine shale. That's fine. Sepanjang alasannya boleh. Tetapi pertanyaan saya, skalanya berapa ini? Ini lagi-lagi saya mau bawa teman-teman hati-hati dengan skala. Nah, kalau lihat teman-teman di sini horizontal scale atau skala mendatarnya adalah dalam mil. Ya. 1 mil itu kalau nggak salah 1,6 km. Sehingga kalau 5 mil adalah 8 km. Sepanjang garis ini ada 8 km. Ini sekitar 8 kilometeran. Nah, teman-teman bisa bayangkan 8 km, teman-teman kalau jalan kaki capek nggak? Jauh nggak sebenarnya? Sumur tuh besarnya cuma, tadi saya bilang 8 inch. 8 inch tuh kalau 30 cm garisan itu kan 12 inci ya. 12 inch. Nah, sumur tuh ada yang besarnya 12 inch. Oke lah, sepanjang garisan teman-teman, penggaris 30 cm. Diameter sumur tuh 30 cm. Kemudian berjarak 8 km. Jauh nggak itu? Atau 3 km? Jauh ya. Jadi kalau bicara mungkin cuma 100 meter antara sumur dengan sumur yang lain atau 200 meter itu mungkin dekat. Ini kita bicara regional. Nah, artinya teman-teman harus menggunakan alat bantu lain untuk melihat. Memang betul secara log, teman-teman bisa melakukan korelasi seperti ini berdasarkan bentukan-bentukan log curve-nya ya, kurva lognya ya. Tapi hati-hati dengan skala bahwa kita mau melakukan korelasi dari sumur yang berjarak saling berjauhan. Nah ini saya coba lihat di sini. Skala adalah penting. Regional orientations kita harus pakai seismik untuk menginikan. Karena ternyata korelasinya bisa seperti ini, teman-teman. Ya. Jadi teman-teman bisa perhatikan betapa berbedanya. Tadi yang korelasi yang sebelumnya seperti ini. Ini sumur-sumur yang sama ya tadi, cuman saya tadi agak squeeze tadi. Menjadi seperti ini. Ya. Jadi teman-teman harus lihat supporting biostratigraphy data juga. Syukur-syukur sumur-sumur yang ada di sini ada biostratigrafinya. Karena tidak serta-merta bentukan log yang sama mempunyai ya kan? Nah, itu yang harus diperhatikan. Semua data dan skala harus dipakai. Karena bisa melakukan interpretasi yang salah, misinterpretation. Bayangkan 25 mil atau 40 km dari sumur paling kiri ke paling kanan. Itu kan kita bicara daerah, kalau ini teman-teman UPN ya, di bagian barat Yogyakarta aja, kalau di Godean itu sampai ke Adi Sucipto aja nggak nyampe 40 kilo kan. Tapi teman-teman kalau jalan dari Godean, jalan kaki ya, jangan naik motor.
Dari Godean sampai ke Airport Adi Sucipto, pegel apa kenyong. Ya, itu aja yang nggak sampai 40 km udah jauh. Jadi teman-teman harus perhatikan skala di sini. Dengan skala, teman-teman butuh data apa? Ya, itu yang mau saya bawa ke situ. Jadi kalau tadi teman-teman di atas, yang ini adalah konsep litho correlation. Korelasi yang semata menyambungkan batuan yang sama. Ini namanya. Jadi ini terminologi lagi. Ada litho correlation, ada chrono correlation, stratigraphic correlation. Kalau chrono stratigraphic correlations itu adalah menyambungkan yang seumur. Nah, ini yang seperti ini yang seumur. Oke ya, mudah-mudahan bisa nempel nih konsepnya. Ini lagi ada exercise lagi. Nah sekarang nih saya kasih lagi, coba teman-teman orek-orek. Cepet aja nih, tadi kan udah paham tadi. Jangan sampai terjebak lagi, jangan-jangan wah nih Pak Kun tadi mau apa namanya harus ngapusi meneh ki. Wah kan enggak, jangan seuzon gitu dong. Ini bener ini. Ini mengenai konsep stratigrafi. Coba pikirkan, boleh ngambil kertas atau apa ditaruh di layar laptopnya terus bikin coret-coret, mau bikin korelasi kayak apa, monggo silahkan. Nah, ada ya, karena waktu saya juga cuma ingin memflip satu lagi nih. Ini ada opsi seperti ini. Ini juga rupanya teman-teman yang melakukan korelasi seperti ini mengandalkan litho correlation tadi. Menyambungkan antara satu batuan yang sama dengan yang lain. Oke ya, tetapi ada juga yang mengkorelasi seperti ini. Ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Dan ini lagi-lagi perhatikan skalanya. Yang bagian atas boleh disambungkan karena bentuk kurva log yang sama ya. Karena apa? Ini cuma 400 meter, 800 meter. Jadi sumurnya tidak terlalu jauh satu sama lain. Ya, teman-teman. Tadi kalau yang tadi segini aja mungkin udah 10 km tadi. Atau 5 km lah. Kalau ini hanya 800 meter sepanjang ini. 800 meter. Jadi diperbolehkan bahwa kemungkinan besar litho correlation dengan stratigraphic correlation sama konsep cara korelasinya. Karena mungkin batuan yang sama kurva log ini juga berumur sama juga karena jarak yang dekat. Paham ya teman-teman ya? Nah ini kan kalau adanya unconformity ini tanpa biostratigrafi sebenarnya juga agak sulit. Tetapi kalaupun tidak, mengenali bentuk kurva pun juga bisa menduga-duga adanya unconformity. Jadi bisa dipakai bolak-balik. Kadang-kadang teman-teman geologis saking kreatifnya bikin seperti ini, terus panggil teman biostratigrapher atau mengundang dosen dari atau peneliti biostratigrafi dari kampus-kampus, ajak diskusi. Ini saya punya data begini, boleh nggak saya korelasi seperti ini? Coba dilihat dong, biostratigrafi data di sumur C ini seperti apa dong? Nah, ternyata mungkin dari biostratigrapher menemukan adanya time gap antara lapisan yang ini dengan lapisan yang ini ada umur yang hilang. Ya berarti korelasi Bapak betul. Nah seperti itu. Jadi proses interpretasi itu harus bolak-balik. Nah ini kembali saya di bagian data seismik yang real ya, data seismik yang betul-betul data seismik. Yang coba saya simpelkan di sini dalam bentuk kartun supaya teman-teman memahami unconformity dan non-depositional hiatus. Ya, jadi semuanya adalah membicarakan mengenai waktu yang hilang. Kenapa ini penting dilakukan oleh prinsip stratigrafi? Karena di sini teman-teman kalau melihat di data seismik kan seperti ini nih, persis seperti ini. Tetapi sebenarnya di dalam data seismik ini terdapat gap-gap atau
celah-celah yang ternyata menunjukkan hilangnya waktu geologi dalam waktu tertentu. Di dalam sesdek sederhana saja, menerus aja, nggak ada apa-apa. Tetapi secara stratigrafi itu ada time atau waktu yang hilang. Kenapa kita perlu mengetahui berapa juta tahun yang hilang sih ini? Segini ini ada berapa juta tahun sih hilang nih? Atau ada berapa ribu kaki atau ratus kaki sedimen yang hilang akibat itu bukan teman-teman bukan basin modeling, karena nanti teman-teman harus memberikan data bahwa lapisan batuan yang ini, yang miring ini, yang bagian bawah ya, sebelah kiri bawah, itu ternyata sudah dierosi sekian ratus feet pada umur early Miocene misalnya. Nah, nanti teman-teman basin modeling dari petroleum system akan menghitung itu hilangnya lapisan itu. Karena misalkan begini saya mau jelaskan. Di batas yang ini, ketika di sini ada time yang hilang atau lapisan yang hilang 2000 kaki atau 2000 meter hilang dengan hanya hilang 10 km, itu akan berbeda. Karena kalau dulu pernah ada 2 km batuan di atas lapis, berarti kan lapisan ini sudah tenggelam cukup dalam. Implikasinya apa? Kalau batuan sudah tenggelam cukup dalam sebelumnya, dia akan mempengaruhi kekompakannya. Tight, batuannya kompak atau enggak. Jadi reservoir porosity-nya, porositas yang ada di kandungan reservoirnya masih ada nggak? Jangan-jangan karena udah kompak, tertekan oleh lapisan yang lebih muda, dia jadi hilang. Tapi kesannya kan sekarang dia dangkal-dangkal aja, karena di dalam depth section atau seismik tidak terlihat tuh. Dalam seismik yang ngebor ke lapisan ini, misalnya berapa? Oh, cuman dangkal, cuman 3000 meter. Tapi pada umur Eosen akhir tadi, ternyata dulu pernah ada 2 km di atasnya sebelum ini. Gitu. Itu harus diperkirakan, teman-teman. Jadi teman-teman petroleum system nanti harus menambahkan 2 km dulu terhadap batuan ini untuk mengetahui bahwa sudah sedalam apa sih dulu pernah terendapkan. Walaupun sekarang posisinya dangkal, dulu tuh berapa sih dalamnya. Gitu. Nah itu pentingnya stratigrafi memberikan masukan kepada teman-teman di petroleum system supaya nanti juga bisa tahu maturity-nya udah mencapai belum pada saat Eosen akhir segala macam. Ya, jadi ini cuma konsep untuk mengenali bagaimana sih cara mempelajari, mengenali time-time gap ini. Intinya sih kita mengenali transition ya, termination tadi dalam sequence stratigrafi kita mengenali apa yang berhenti di dalam lapisan yang atas. Ini juga downlap berhenti. Kemudian ini juga ada top lap ya, berhenti di atas. Itu kenali dan sesuaikan dengan umur yang ada. Nah, dari sini mungkin kita punya data sumur di sebelah sini. Kita bisa tahu, oh umur di sini Eosen. Berarti kalau semakin ke sini, nggak ada. Karena sudah transition. Atau yang lapisan oligosennya jadi nggak ada. Minimal teman-teman bisa tahu ada lapisan setebal ini nih sudah hilang di bagian daerah yang sini. Gitu ya teman-teman. Ini ada exercise juga. Sebenarnya saya juga akan menyuruh, ini hanya memberikan bahwa semudah ini sebenarnya kita bisa melakukan kronostratigrafi. Karena saya juga banyak melihat kolom-kolom kronostratigrafi yang ada di paper-paper yang pernah dibuat oleh teman-teman mahasiswa di IPA misalnya, itu sayangnya hanya kebanyakan mengambil dari peneliti terdahulu, padahal teman-teman dengan data yang teman-teman punya, data seismik yang teman-teman punya, teman-teman bisa membuat kronostratigrafi di daerah teman-teman sendiri. Tidak harus merefer kepada yang sebelumnya. Nah ini bagaimana cara membuat kronostratigrafi tadi? Ini kan depth, ini seismik nih. Secara seismik, di sini ada batuan metamorfik yang umurnya tua, ditimpa oleh batuan yang lebih muda, umurnya A, B, C, D, E. Bagaimana sih kronostratigrafinya? Lagi-lagi tadi teman-teman lihat. Ini harus dikenali berhenti termination, termination, termination di sini. Teman-teman bisa menggambarnya seperti ini. Inilah kronostratigrafinya. Sementara older strata ini umurnya jauh lebih tua kan?
dia harus di bawah, di luar. Ya, jadi nggak boleh ada di dalam lagi, karena ini sebenarnya umur, kalau secara umur tidak sama umur oleh strata ini dengan lapisan ini kan, dia harus dikeluarkan. Jadi bikin di bawah sini. Kemudian yang sebelah kanan, ini economic basement, nah ini bedanya. Ada hiatus. Secara kasat mata, kedua kronostratigrafi yang kiri dan yang kanan sama. Ya, tetapi economic basement yang di sini kebetulan karena hasil erosi yang sama. Mudah, pelajari lagi, ada terminasi di sini. Terminasi yang ke kanan karena erosi. Kalau terminasi yang ke kiri karena tidak ada data. Ya, teman-teman saya di sini yang E tadinya miring dalam bentuk depth atau seismik yang sekarang yang kita lihat di dalam chronostrat kita harus bentukan rata karena dia mewakili umur kan, mewakili umur yang sama. Itu kaidah stratigrafi. Bedanya antara seismik ataupun apapun, well correlation apapun, di dalam chronostratigrafi harus flat dia. Yang sebelah kanan hiatus, yang stratanya ada di luar karena umurnya udah beyond dari apa yang ada di sini. Di sini hiatus, ada time gap, waktu yang hilang karena erosi atau ada lapisan batuan yang hilang karena di erosi. Yang sebelah kanan pun ini lebih rumit lagi, ada erosion di sini, kemudian ada clinoform, kemudian ada ini juga teman-teman perhatikan merupakan satu gambaran seismik yang ada dibentukkan ke dalam bentuk kronostratigrafi. Teman-teman bisa melakukannya hal seperti ini. Jadi tadi yang 2, 3, 4 semuanya miring menjadi flat di sini. 2, 3, 4 dan bisa membedakan antara hiatus erosional, non-depositional, dan depositional. Ya, mudah-mudahan teman-teman mendapat gambaran bahwa jangan takut untuk membuat kolom kronostratigrafi sendiri di daerah penelitian teman-teman. Apalagi kalau teman-teman bisa skripsi di perusahaan minyak yang mendapat data seismik yang cukup banyak, coba dengan kaidah-kaidah seperti ini, teman bikin sendiri kronostratigrafinya. Jangan kronostratigrafi berdasarkan ini tahun 76 lagi pakainya, tahun 76. Waduh, udah kuno ya. Jangan-jangan udah berbeda gitu dengan yang kita teliti. Itu bermanfaat sekali. Oke. Nah, ini summary-nya bahwa sekompleks apapun data seismik yang teman-teman ya dalam satuan kaki atau meter bisa dibentukkan dalam kronostratigrafi seperti ini. Dan teman-teman bisa lihat hiatusnya luar biasa banyak sehingga teman-teman bisa berikan data ini kepada Petroleum Systems Analyst untuk mengetahui bahwa oh ternyata ada batuan yang hilang di umur dari 17 juta tahun sampai 9 juta tahun di bagian barat daerah penelitian. Sehingga nanti dia akan menyesuaikan penambahan pressure, tekanan, dan suhu temperatur di masa lalu untuk mengetahui apakah kalau di sini jangan-jangan ada source rock atau ada reservoir, dia pernah termetamorfkan nggak gitu, atau pernah matang atau enggak source rock ini. Ya, teman-teman. Oke, sekarang seismik stratigrafi, sedikit mengenai pemakaian seismik. Saya mohon maaf di sini karena teman-teman semuanya ada geofisicists sih kebanyakan ya, calon geofisicists mungkin. Saya akan coba mengajak beberapa konsep-konsep geologi yang mungkin teman-teman geofisik mungkin juga penting mengetahui ya dalam menginterpretasi seismik. Bahwa di sini seismik kan bermanfaat dalam dua hal besar ya, untuk memetakan struktur dan memetakan stratigrafi. Nah, struktur tentunya patahan ya, struktur framework dengan time structure kemudian dibentukkan ke dalam peta kedalaman ya. Setelah dirubah secara menggunakan kaidah-kaidah velocity ya. Kemudian isochron map adalah ketebalan.
sequence deposition model tadi bisa melakukan down lap, on lap, top lap, bisa tahu mega sequence di mana. Ini kegunaan seismik membantu kita semua untuk ini. Nah, kemudian di sini saya coba mengilustrasi ini cukup tua, tetapi menarik buat saya bahwa jangan ada lagi pengkotak-kotakan antara geologi dan geofisik. Teman-teman yang geologis juga harus bisa interpretasi seismik. Teman-teman yang geofisik harus tahu fisik batuan. Harus tahu konsep geologi, harus tahu cerita geologinya supaya masing-masing teman-teman bisa bekerja sama dengan ideal. Makanya di sini dibilang contohnya geologis menjadi penjembatan supaya data seismik itu bisa dijelaskan oleh teman-teman geofisik atau dibantu oleh teman-teman geofisik menjelaskan cerita geologi. Oke. Nah, sini basic ini tentunya teman-teman SEG sudah lebih paham ya. Saya hanya ingin mengambil 2 topik di sini. Bahwa di dalam satu database atau data seismik, ada yang disebut zero phase, ada yang disebut 90 degree phase. Nah, di dalam kaidah sequence stratigraphy atau seismic stratigraphy, di sini kita seismic stratigraphy lebih mementingkan terminations atau boundary. Oleh karenanya yang kita pentingkan adalah wiggles, peak itu ya puncak atau trough atau cekungannya yang teman-teman mungkin sudah kenali. Peak dan trough kita mementingkan adanya bahwa peak itu mewakili batas suatu batuan, batas perubahan impedans. Jadi antara batuan yang kuning muda dengan kuning tua ini, karena mungkin yang kuning muda ini adalah lebih soft, impedans lebih kecil berat jenisnya dibanding dengan kuning tua, maka batuan yang diwakili oleh peak ini mewakili batas antara dari yang berat jenis kecil ke berat jenis besar. Jadi kita mementingkan batas impedans, batas batuan lah mungkin ya, di dalam seismic stratigraphy, sequence stratigraphy. Tetapi di dalam seismic sedimentology yang belakangan ini berkembang, sequence sedimentology atau seismic geomorphology dan macam-macam, ada istilah seismic sedimentology juga, yang kalau teman-teman ikut presentasinya Mas Diki Haris Hidayat yang dari Norway, beliau sedang disertasi S3-nya di sana tentang seismic sedimentology juga. Kalau beliau senang memakai 90 degree phase, karena beliau memerlukan bahwa peak atau trough-nya itu mewakili batuan yang di dalamnya gitu. Bukan batas batuan ya, tetapi merefleksikan apa yang direfleksikan oleh si peak ini. Jadi di tengah sini. Beda ya tadi teman-teman ya. 90 degree phase, peak-nya mewakili tubuh batuannya ini. Sementara kalau di zero phase, dia mewakili batas antara kedua batuan. Itu saja sih yang membedakannya. Tetapi teman-teman harus paham ya, zero phase dan 90 degree phase. Jadi ketika memakai seismik, harus dicek dulu, ini datanya zero phase atau 90 degree phase. Karena kegunaannya berbeda. Kalau kita mau melihat terminations, sequence stratigraphy yang ini, kalau ini kita melihat apa yang ada di dalam batuannya sendiri. Oke. Nah, ini hanya ilustrasi tadi kembali yang tadi bahwa mega sequence semuanya ada geometri dan continuity. Kemudian kita perlu ada tahu juga kualitas dari seismic data yang kita kenali bagaimana. Kemudian adanya terminations, transition. Ini semua ada di dalam bentukan seismik yang teman-teman mungkin bisa lihat nanti ya. Ini hanya summary saja, ini juga macam-macamnya. Teman-teman bisa pelajari di beberapa textbook. Mungkin ini ada Vail Others cukup tua, tahun 1976, tetapi ini mencakup semua bentukan-bentukan yang mungkin ada di dalam seismik. Teman-teman kadang-kadang bisa melihat bentukan seperti ini, nah itu ada istilahnya masing-masing ya. Dan itu mempunyai penjelasan tersendiri dalam ilmu stratigrafi. Nah ini lagi teman-teman bisa melihat adanya down lap, ada yang off lap berhenti di tengah, kemudian ada yang top lap tertangkit ya, ada truncations, dan marine on lap dan lain-lainnya. Saya tidak akan menjelaskan, tapi ini hanya menjelaskan bahwa tadi yang saya berikan contoh di dalam chronostratigraphy,
di dalam para sequence, semuanya itu bisa digambarkan di dalam seismik. Nah, ini bagian akhir dari sharing saya. Teman-teman juga bisa coba ambil kertas kosong, ditaruh di atas layar laptop teman-teman. Ini seismik sesungguhnya ya teman-teman. Perhatikan saja, coba ini apa namanya, perintahnya apa. Coba gunakan panah, simbol panah untuk mengindikasi adanya terminasi. Di mana bisa teman-teman lihat, mana downlap, mana top lap, mana off lap, kalau teman-teman bisa tahu. Berikan tanda panah, kemudian itu bisa untuk mendefinisikan bagian atas dan bagian bawah dari apa namanya, lapisan yang bisa dikenali. Dan ada berapa package, ada berapa seismic package yang ditemukan. Dan kalau memang mau lebih lanjut lagi, ada berapa sistem tracks yang bisa diidentifikasi dari data seismik ini. Saya beri waktu beberapa detik lagi, silahkan aja untuk dilihat. Boleh ambil kertas kosong, cepat. Kalau ditaruh di atas ini kan bisa tembus tuh. Kalau cahayanya di brightin aja, di brightness-nya dikencengin supaya bisa kelihatan. Teman-teman bisa lihat. Oke ya, ini saya ikuti cara yang sederhana mengenali bagaimana cara menginterpretasi seismik supaya kita bisa yakin di mana sih sequence boundary-nya dan di mana upper lower boundary dan ada berapa package sih sebenarnya kita melihat. Oke, saya akan mulai dari bagian paling bawah. Saya tidak mulai dari yang bawah ya, teman-teman nggak usah lihat yang di bawah tadi, saya lupa. Yang bagian atas saja yang ada clinoformnya. Dan teman-teman bisa yakin ya, clinoform ini bisa ada di mana-mana ini. Dengan skala yang bermacam-macam. Ada di passive margin, ada di sayap-sayap dari rifting system, rifting pemekaran ya, pemekaran extensional faults itu. Bisa ada di foreland basin, macam-macam, tergantung skalanya. Jadi ada beberapa kalangan juga yang harus mengingatkan hati-hati ketika melihat clinoform itu biasanya hanya ada di passive margin. Sebenarnya tidak, karena ada di beberapa tempat juga. Sepanjang ada perbedaan antara tinggian dan rendahan, dan ada konteks perbedaan supply sedimen dan accumulation space, dimanapun dia, di transtensional basin kah, di transpressional basin, di rift basin, dia bisa ada bentukan-bentukan clinoforms ya. Nah ini teman-teman bisa lihat tanda panahnya semua mengarah ke sini. Kemudian itulah sequence boundary yang teman-teman bisa ambil. Saya coba bolak-balik lagi ya, saya ulanginnya pelan-pelan. Tentukan downlap-nya di mana, dan batas downlap itulah sequence boundary yang bisa di-pick. Kemudian ambil lagi ke atas. Oh, saya mengambil top lap nih di atas ini. Ya, saya ulangi lagi, saya ambil top lap di atas. Kemudian saya tarik. Oh, ntar dulu, belum. Saya mau meyakinkan dulu apakah yang itu. Ternyata ada sisi dari yang sebelah kanan lagi nih, ada tanda panah yang bisa saya gambar. Nah, setelah itu ditemukan, baru saya dengan yakin akan menarik sequence boundary. Ya, jadi teman-teman bisa melakukan sedetail apapun yang teman-teman mau ya untuk bisa melakukan ini. Kemudian saya juga menemukan hal yang sama di sebelah kanan lagi, lebih sebelah kanan. Dan ada juga downlap di paling kanan sebelah sana. Ya, saya ulangin ya. Coba teman-teman lihat. Secara detail saya bisa temukan. Kemudian ada downlap yang bisa dikenali juga. Saya bisa tarik ada semacam mounding di situ. Teruskan lagi, di sebelah kanan yang hijau muda, kemudian tarik. Nah, jadi teman-teman akhirnya bisa melakukan setidaknya ada 4 sedimentary package, di mana ini adalah high stand system track,
kemudian ada low stand system track, kemudian ada transgressive system track, dan ditutup lagi dengan high stand system track. Tapi ini harus dikontrol ketika teman-teman punya data sumur di sini, ketika punya teman sumur di sini, itu harus dicek kembali apakah betul itu merefleksikan ini endapan laut atau tidak. Karena kalau ini bukan, berarti teman-teman harus memikir interpretasi yang lain. Oke, sementara itu saja yang bisa saya share. Mudah-mudahan kuliah beserta beberapa exercise quiz ini bisa membantu teman-teman untuk memahami pentingnya ilmu stratigrafi dan pentingnya alat bantu di dalam melakukan evaluasi sequence stratigrafi. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for Mr. Kuntadi Nugrahanto for wonderfully delivered the insightful presentation. Now, we have the question and answer session. For anyone who has some question, please comment on the chat room and state your curiosity. Untuk yang mau bertanya, silahkan chat di room chatnya. Mungkin dari teman-teman ada yang masih bingung tentang bagaimana menentukan batas-batas dari data seismiknya, skala stratigrafinya. Ada yang mau bertanya? Langsung tulis pertanyaan saja di room chat-nya aja. Atau kalau mau langsung bicara juga boleh. Oh iya, Pak. Silakan. Di unmute aja. Bisa unmute kan peserta? Bisa, Nggak Pak. harus di unmute oleh moderator. Ya, Pak. Bisa, Pak. Langsung aja. Ya. Iya, selamat pagi, Pak. Oh iya, selamat pagi. Mungkin Ya, sebagai pembuka dulu aja, Pak. Oh iya, Mas Gilvandro, silakan. Terima kasih untuk presentasinya, Pak. Bagus, Pak. Mungkin saya mau menanyakan aja, Pak. Kan saya pernah menjumpai kolom stratigrafi, di mana di situ kan ada pernah disebutkan adanya seperti one scene dan post depositional itu berdasarkan stratigrafi atau berdasarkan data seismik, Pak? Dan juga untuk pertanyaan kedua, dari data log korelasi tadi, apakah membutuhkan korelasi litokorelasi, biokorelasi sama kronokorelasi, apa dari ketiga hal itu aja, Pak, atau perlu aspek yang lain dalam melakukan korelasi? Mungkin itu aja, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, jadi pertanyaannya cukup lengkap ya, mewakili beberapa bagian dari sharing yang saya berikan. Jadi, intinya scene deposition bersamaan dengan deposition. Kalau yang jadi setelah deposition. Nah, biasanya teman-teman ini bisa mengaitkan bahwa ada suatu lapisan batuan yang diendapkan di suatu daerah, tetapi daerah itu aktif tektoniknya. Jadi bersamaan dengan terbentuknya antiklin di situ, tapi pengendapan masih berlangsung. Itu berbeda dengan ketika lapisannya sudah diendapkan duluan, baru terlipat. Ya, mungkin teman-teman bisa ini perbedaannya. Jadi coba saya membuatkan ilustrasinya itu. Jadi di situ memang pentingnya ada apa namanya? Saya coba share lagi ya, Pak Moderator, boleh ya?
Ya Pak, boleh Pak, silakan. Jadi kalau saya mana nih buat annotation-nya mana ya? Udah kelihatan ya? Sudah Pak Kun. Sudah ya? Oke. Saya coba mau nunjulin annotation. Saya bisa notit di sini. Pakai ini aja Pak Kun, kalau enggak pakai PowerPoint di draw aja. Sebentar. So, presenter review, pointer options. Oh, ini bisa nih, highlighter ya, pen. In color Pak. Bisa. Ya, siap. Ya, jadi misalkan di sini ada suatu struktur ya teman-teman ya, kemiringan homoclinal structures monocline ya. Kemudian teman-teman bisa mendapatkan seperti ini. Di sini ada sesar naik. Nah, sesar naik yang ada di sini, ini jaraknya bisa sekitar 30 km lah ya, 30 km. Bahwa di sini dalam keadaan masih terangkat di bagian darat. Kemudian karena proses gravitational slides, dia terdorong ke sana, di mana sebelumnya di bawahnya mungkin ada basement high di sini, ya. Sehingga dia bisa berhenti. Nah, ini intinya adalah sementara sedimentasi masih berlangsung, karena pengangkatan ini kan konsekuensi diangkat ada material yang tererosi kan. Nah, kemudian pada saat sedimentasi masih berjalan, ternyata karena adanya basement high di bagian distal, dia terdocking gitu, terhambat sehingga terbentuk adanya sesar ini besar, sehingga bersamaan dengan adanya pengendapan yang baru yang di sini, ya, dia akan draping, menipis di atas. Karena yang tadinya bergerak harusnya kan tadinya kalau belum ada struktur dia harusnya ya sejajar gini aja kan, tindakannya normal. Tetapi ketika ini terangkat, lapisan yang kemudian yang bersamaan dengan adanya struktur dan kemudiannya akan berbeda. Nah, mungkin yang di bagian bawahnya dia masih sama ketebalannya seperti ini. Nah, jadi di sini yang kita biasanya sebut ini biasanya menipisnya karena sin depositional, karena ada faktor dragging ke atasnya nih ya, ke atas. Tetapi kalau yang namanya post depositional, jadi teman ada anticline seperti ini, kemudian lapisan mudanya ya begini. Ini post depositional. Ketebalan antara lapisan mudanya ini sama, ini kurang lebih bisa sama, tidak ada penebalan penipisan sama. Ya. Tapi kalau yang tadi sin depositional, saya gambarin ulang ya, di anticline-nya aja, dia biasanya akan mendragging seperti ini. Menipis, kemudian menipis seperti ini lagi. Itu teman, karena di sini ada efek terangkat karena efek tadi ini ada sesar di sini. Nah, itu yang dinamakan sin depositional structure. Jadi pengendapan yang berlangsung pada saat bersamaan dengan terbentuknya struktur di satu tempat. Tetapi kalau post depositional, ini tadi, ini namanya yang lapisan yang ini nih, ini post depositional dari struktur yang ada sebelumnya. Jadi, di sini seperti ini lapisan. Mudah-mudahan menjawab ya, Mas siapa tadi? Halo? Atau ya, ada diskusi lagi? Yang lainnya apa tadi? Pertanyaannya? Yang mengenai well correlation, Pak. Well correlation, apakah perlu dilakukan litostratigrafi? Itu lagi juga tergantung skala tadi, Mas Gilvandro. Kalau Gilvandro punya data sumur yang cukup dekat-dekat, nggak usah pusing-pusing. Maksudnya bukannya saya ngajarin yang jelek, tapi ya udah pakai lito correlation aja, karena toh umurnya pasti sama ya, sumur antara satu dengan yang lainnya. Nggak akan ada perbedaan umur lah. Kalaupun ada, berarti memang harus dicek lagi dari litostratigrafi. Tapi
kalau data sumurnya jauh-jauh di dalam proses eksplorasi tadi harus hati-hati, harus pakai seismik, jadi harus bikin kronostat. Nah, kronostat harus dilakukan di semuanya, di keduanya. Jadi kronostratigrafi kolom tadi, kolom stratigrafi tadi harus dibuat dalam bentuk regional ya tentunya ya, tidak sumur per sumur ya. Jadi kalau kronostratigrafi tabel yang tadi saya gambarkan itu mewakili daerah yang luas. Karena itu kan apa namanya? Nah ini kan mewakili daerah yang luas. Ini. Jadi ini sumur tuh bisa ada di sini, Mas Bilvano. Ini ada beberapa sumur yang tembus. Ada mungkin bisa, kalau misalnya jaraknya 10 km, di sini bisa ada satu sumur doang di sini ada 4 sumur. Nah, apabila di daerah sini sumurnya rapat-rapat, tadi Mas Bilvano, misalkan jaraknya cuma 800 meteran, rapat nih ada 20 sumur di sini, di bagian yang sini. Ya silahkan pakai litho correlation, nggak apa-apa. Toh nanti ini akan dipakai untuk membuat kolom kronostratigrafi ini kan, tapi di bagian yang sini aja. Gitu. Tapi begitu dari bagian yang 20 sumur banyak ini ke arah yang 5 sumur, di sini cuma ada 5 sumur. Nah ini harus hati-hati antara kelompok yang 5 sumur, kelompok yang 20 sumur, kan ada gap jauh nih, misalkan 10 km misalkan. Mas Gilvano pakai seismik tuh untuk menentukan. Ya. Nah nanti setelah daerah penelitian Mas Gilvano sudah selesai semuanya, ada yang litho correlation, ada yang pakai stratigraphic correlation, semua digabung menjadi kronostratigrafi ini. Cukup jelas nggak? Cukup jelas Pak, terima kasih Pak. Ya. Luar biasa sekali. Oh ya Pak, ini ada pertanyaan dari Nathanael Halawa. Ya. Untuk Pak Kun ya. Terima kasih Ya. Pak atas ilmunya. Izin bertanya, untuk lapisan karbonat, apakah ada perlakuan khusus dalam menerapkan seismic stratigraphy? Oh, karbonat. Oke. Ada. Karena sebenarnya karbonat itu kan merupakan refleksi dari stratigrafik juga ya. Apa namanya? Orang-orang biasanya menyebut seperti anticline strukturnya kan. Saya gambarin aja ya. Discard. Terus saya gambar lagi yang lain. Ya, jadi saya ingin membedakan bahwa kalau kita punya peta di sini ya, saya mau gambar dulu. Pen. Di sini punya peta saya. Di sini ada anticline, ada bentukan begini. Nah, ini high. Nah, dengan adanya peta seperti ini, teman-teman kan menganggap bahwa ini kalau bikin cross section seperti ini, ini A, ini B, teman-teman bisa menggambar satu penampang seperti ini kan. Betul nggak? Bikin dua lah. Dan sini opsi 1, ini opsi 2. Nah, dari sini teman-teman bisa melihat dulu. Ketika ini anticline, berarti di sini internalnya bahwa lapisan batuannya seperti ini. Ini hanya salah satu contoh aja ya teman-teman ya. Bisa macam-macam. Dan ini juga bisa seperti ini juga. Terus seperti itu, sampai mudah dia teranticline terus. Tapi bisa juga ternyata kalau ini ternyata karbonat, dia bentukannya harus seperti ini. Nah, peta yang di atas ini, peta yang saya gambar di atas, pojok kiri atas itu, merefleksikan horizon yang ini, teman-teman. Ya. Yang ini juga mungkin yang tengah sini lah.
salah satunya aja ya. Nah, maksud saya bahwa di dalam bertumbuhnya karbonat ini, dia merupakan, kan konsepnya kalau pertumbuhan suatu reef atau karbonat itu kan karena dia mengejar adanya phoetic zones kan, mengejar adanya matahari cukup yang bisa menghasilkan nutrisi yang cukup buat dia untuk tumbuh. Nah, secara stratigrafi dia akan menjemari sebenarnya di sini. Dia akan tumbuh perlahan-lahan sesuai dengan phoetic zone yang ada. Ketika subsidence rate-nya atau penenggelamannya cepat, ya dia berarti cepat mati karena dia cepat dalam, sehingga airnya yang di atas lautannya jadi lebih dalam secara cepat. Tapi kalau penurunannya subsidence lambat atau penaikan muka air lautnya tidak terlalu cepat yang di atas, dia tetap akan mendapatkan kolom di atas ini cukup matahari kan, sehingga dia bisa tumbuh terus. Nah, itu kan merupakan perbedaan fases antara yang ada di dalam tubuh batu gampingnya sendiri, ya, antara yang ada tumbuh di dalam batu gamping sendiri dan yang tidak ada, yang ada di luarnya maksud saya. Sementara kalau anti-clean ya cuma anti-clean aja, semuanya conformable, semua anti-clean. Nah, sequence stratigrafi bisa dipakai di sini ketika terjadi penurunan muka air laut sehingga ada bagian yang tererosi mungkin yang di bagian atasnya. Sehingga dia mungkin akan mempunyai bentukan talus ya. Jadi dia akan menghasilkan pengendapan di sampingnya dengan efek clinoform seperti ini. Saya pertama kali melihat adanya clinoform di batuan karbonat itu ketika saya berkesempatan pergi field trip ya ke di pantai Spanyol bagian selatan. Itu saya melihat kagum, kan saya selama ini tahunya clinoform itu hanya ada di batuan silisi klastik, batuan klastik. Ternyata karbonat pun mempunyai silisi klastik juga, maksudnya tidak terdiri dari silika, tetapi terdiri dari batuan karbonat yang tererosi yang ada di tinggian, karena penurunan relatif muka air laut, dia juga bisa menghasilkan clinoform ke sampingnya. Begitu juga bisa ke sini. Jadi teman-teman kalau hati-hati bisa mendapatkan hal seperti itu di puncak-puncak daripada batuan karbonat. Tetapi di dalam di dalam internalnya sini ya teman-teman istilahnya hanya bisa merefleksikan sebagai perubahan fasies lateral saja. Kalau di sini shale mungkin kan endapan shale laut yang lebih muda dari dia, sementara di sini batuan karbonat yang tumbuh lebih dulu. Biasanya ini kan tumbuh duluan. Ya teman-teman ya, karbonat itu tumbuh lebih dulu karena proses pengenalan, sementara lapisan yang selanjutnya yang di atasnya mengisi kemudian. Sehingga di dalam kolom stratigrafi pun bisa berbeda dalam penggambarannya gitu. Jadi kalau teman-teman punya karbonat, mungkin secara umur fasiesnya digambar di kolom stratigrafi seperti ini. Kemudian di sini ada lapisan yang lebih muda, overlap saja di sini. Nah, kemudian yang atas sudah conformable lagi, teman-teman. Nah, di sinilah ada time gap. Jadi karbonat yang di bawah ini merefleksikan karbonat yang tumbuh lebih dulu. Ya, ini tumbuh lebih dulu seiring dengan mengejar sinar matahari di permukaan air laut tadi, muka air laut. Lapisan yang kemudian datang lebih muda setelah yang ini terbentuk. Nah, berarti teman-teman di dalam kolom kronostratigrafi harus menggambar karbonatnya di bawah sini, baru lapisan yang muda di atasnya. Sementara ada time gap yang menjembatani antara lapisan muda ini terhadap karbonat yang ini. Jadi, sequence stratigrafi atau kronostratigrafi bisa juga dilakukan di karbonat apabila datanya mendukung. Bisa dimengerti ya, mudah-mudahan. Ya, baik Pak. Terima kasih penjelasannya. Ya, masalah. Ya, Pak, untuk pertanyaan ketiga, Pak, dari AFPTS. Selamat siang, saya ingin bertanya.
Tadi sempat disinggung kalau bisa terdapat sumur di Parasquenset. Apakah efek dari adanya sumur di Parasquenset? Maaf, saya masih kurang akan pengetahuan ini karena masih tingkat 1. Gitu. Ya, ya. Nggak apa-apa, jangan merasa begitu, Dek. Sama kita juga yang udah bekerja juga sama-sama belajar. Oke, jadi maksudnya pertanyaannya coba diulangi tadi, apa ada well, ada sumur gimana? Apakah efek dari adanya sumur di Parasquenset? Oh, baik. Oke. Misalkan saya gambar nih. Ini ada sumur di sini saya gambar ya. Ada sumur di sini saya gambar. Ada sumur di sini saya gambar. Saya ganti in color-nya jadi hitam sekarang. Atau coklat lah. Nah, jadi di dalam sumur ini justru pentingnya punya sumur. Ini kan tadi kalau yang saya jelaskan adalah gambaran seismiknya ya, tadi ya. Dari seismik kita bisa melihat tadi ada klenoform seperti yang di akhir bagian tadi. Nah, ketika teman-teman punya sumur itu lebih beruntung lagi karena teman punya kalibrasi istilahnya, punya pengikat. Sehingga teman-teman bisa lebih yakin bahwa di bagian sini teman-teman bisa tahu umurnya apa dari sumur itu gitu. Ya kan? Di sini juga bisa tahu sehingga korelasi walaupun sumur ini keduanya jaraknya jauh dari yang kiri sama yang tengah ini, dia bisa tahu apakah dia seumur atau enggak. Begitu juga jika dari boundary umurnya juga bisa diketahui sumur. Ya. Nah, kalau di dalam eksplorasi kita bisa melakukan penggabungan. Jadi misalnya kita bisa gambarkan aja lognya di sini. Ya, kalau di dalam batu lempung yang di abu-abu ini kan batu lempung marin ya, kalau teman-teman lihat di sini. Coba lihat di kiri bawah ada shelf mudstones atau slope mudstones atau batu lempung lah ya. Kan kalau kita gambar ray, ya lagi-lagi kalau ada di teman yang masih semester 1 nanti belajar geologi migasnya bisa bertanya lebih lanjut ya. Saya akan pasang semua log gamma ray, kita bisa gamma ray seperti ini. Kemudian ada basin apa namanya submarine fan, mungkin dia batu pasir, dia seperti ini. Dia seal kembali, kemudian dia agak sedikit lanau, mungkin mudstone-nya agak kasar. Kemudian ada batu pasir sedikit, kemudian seal lagi. Bentuk gambarnya bisa seperti itu. Sama dengan yang ini juga. Kita bisa gambar di sini shell, kemudian tiba-tiba ada batu pasir di sini. Kemudian shell lagi di abu-abu kecil sedikit, kemudian dia ada pasir lagi. Kemudian shell, kemudian batu pasir sedikit, kemudian di batu pasir lagi ada. Jadi sangat bermanfaat. Nah, kalau sementara di sini tidak ada batu pasir ya, ini semua hanya ada batu lempung yang di dataran tinggi gitu. Ya dia hanya flat aja dia gambarnya, nggak ada apa-apa. Ini sangat penting kalau kita ada sumur, sehingga bisa lebih mengkalibrasi interpretasi seismik kita dalam bentukan Parasquenset. Mudah-mudahan menjawab. Gimana Mas AF? Ya, terima kasih Pak atas penjelasan. Ya, jadi nanti belajar well logging-nya yang ini ya, yang semangat ya, biar lebih paham nanti. Siap. Ya, siap. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, dari Ya. Alwi. Assalamualaikum Pak, izin bertanya sedikit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya sedikit di luar topik. Apakah Ya. data seismik yang digunakan dalam kegiatan industri, formatnya post-stack atau pre-stack? Dan untuk kriteria data seismik yang baik untuk interpretasi seperti apa? Terima kasih. Ya, kalau ini lagi-lagi ya, saya sebagai geologist exploration, geoscientist lah, saya nggak mau mengkotak-kotakan geologist, geofisis.
karena saya juga melakukan interpretasi seismik apa adanya, Mas. Jadi intinya kalau saya cuma punya post-stack, kalau post-stack mah lebih bagus ya. Kalau kita punya pre-stack, ya saya gunakan pre-stack di awal dulu. Saya lakukan aja dengan data yang ada. Tetapi saya juga harus hati-hati. Saya tanya kepada teman-teman geophysical, terutama geofisis yang bekerja di processing ya, bukan geofisis yang interpretasi. Nah, biasanya teman-teman di situ akan menjelaskan ke saya nanti, Pak, kalau pre-stack nih nanti pitfall-nya atau hambatannya ini, karena Bapak jangan-jangan nge-pick ini ternyata bukan reflektor yang sebenarnya gitu, bukan true reflectors. Ya, jadi itu yang harus teman-teman lakukan gitu sebagai yang berbackground geologi ketika melakukan interpretasi seismik, ya harus hati-hati. Tapi kalau udah post-stack, mudah-mudahan sih sudah dilakukan dengan baik, menghilangkan noise, menghilangkan segala macam, dilakukan koreksi-koreksi yang cukup, sehingga sudah cukup bagus untuk bisa dilakukan korelasi secara stratigrafi, sequence stratigrafi tadi. Nah, untuk detailnya, apakah pre-stack atau post-stack itu bisa dipakai atau enggak, mungkin Mas Imam atau Kang Yayat bisa menambahkan ya. Tapi intinya saya, kalau hanya punya pre-stack, ya saya lakukan interpretasi sebisa saya. Cuman saya akan jelaskan kepada manajer saya bahwa, Pak, ini datanya masih pre-stack. Jadi tolong jangan dipercaya dulu, tapi intinya ada potensi nih Pak, dari pre-stack saya bisa melihat ini. Saya mau minta duit dong untuk proses ini dulu, supaya post-stack dulu. Gitu. Kalau ternyata sama ya syukur Pak, tapi kalau enggak saya akan coba revisi dulu Pak interpretasi saya. Gitu. Jangan-jangan apa yang saya revisi dengan pre-stack ini jelek. Gitu. Seperti itu intinya. Silakan Kang Yayat, Kang Imam kalau mau nambahin. Saya tambahin sedikit Pak ya. Ya. Jadi Mas Alwi, kalau yang tadi dilihat, ini ada dua term nih, post-stack dan pre-stack itu bisa ada di proses migrasinya, ada di hasil sectionnya. Nah, kalau di hasil section yang tadi Pak Kun tadi perlihatkan ya, itu adalah jenisnya post-stack semua, jadi sudah di stack. Nah ini post-stack. Tapi kalau apakah post-stack ini melalui proses migrasi yang post-stack atau migrasi yang pre-stack. Nah, itu ada beda lagi. Jadi post-stack ini... Oh iya, benar-benar. Iya, benar. Ya, ini post-stack, tapi ini apa pre-stack, apakah ini post-stack migration, apakah pre-stack migration. Jadi gitu. Jadi post-stack dalam kaidah migration ya. Tapi kalau pre-stack yang bukan migration itu nggak bisa dipakai interpretasi, gitu kan, Pak? Betul, Pak Kun tadi. Kalau jenis yang pre-stack yang bukan nggak ada hubungannya dengan migration, dengan kaidah migration itu yang data raw yang kita lihat itu. Ya. Siap. Biasanya kalau pre-stack untuk analisis FIO seperti itu, Mas. Clear ya, Mas Alwi ya? Jadi dua-duanya bisa digunakan untuk apa dulu? Kalau interpretasi seperti ini post-stack. Tapi migration-nya apa? Baik ya, Mas Alwi. Ada tanggapan? Cukup clear nggak? Oh, dia nulis sih tadi nggak mungkin. Oke, siap. Ada. Baik. Lanjut moderator. Ya. Dilanjutkan aja Mas. Oke, mungkin ada pertanyaan lain dari teman-teman. Apa sudah cukup jelas? Gimana teman-teman? Jelas. Oh, dari Mas Gilvandro. Jelas, gitu Pak. Ya, kan ada dua kemungkinan. Kalau nggak ada yang nanya lagi, berarti udah kayak Mas Gilvandro jelas. Atau nggak tahu banget. Betul sekali Pak. Ya, tapi saya mudah-mudahan Mas Gilvandro mewakili semua teman-teman. Mudah-mudahan cukup jelas. Saya nggak terlalu cepat nyampein, mudah-mudahan. Mudah-mudahan jelas semua ya Pak ya. Amin. Apa dicukupkan saja Pak? Sudah menunjukkan 11:30 kurang 7 menit. Monggo, silakan kalau mau disudahi. Atau dikasih kesempatan lagi, mungkin biasanya penanya ini suka malu-malu. Oh iya Pak, betul. Senangnya pas mepet-mepet. Yuk kesempatan terakhir nih. Nah. Pertanyaan 1-2 pertanyaan.
Gimana teman-teman? Mas Yandi, Mas Aziz, wah ini. Bertanya bisa langsung saja menggunakan voice atau via chat. Gimana Pak Kun? Sepertinya Monggo. sudah cukup jelas semua Pak. Amin, alhamdulillah. Saya mau berharap Iya. itu banyak yang nggak nanya karena udah ngerti, insya Allah. Oke Pak. Iya. Monggo. Oke, mungkin bisa dilanjut saja ya Pak ya. Ya. Diakhiri saja ya Pak. Ya, diakhiri saja. Iya. Mungkin polling ya kalau tadi Pak Imam ingetin. Iya, tadi minta polling. Ya, silakan Mas Arya, pollingnya dilakukan. Pollingnya gimana nih Pak? Oke, saya deh, nggak Pak. Oke. Iya Pak. Ya. Buat teman-teman semua, kita akan melakukan polling ya. Silakan diisi. Ini ada 4 pertanyaan. Tolong diisi. Sekarang, ya sudah bisa kelihatan ya Sudah Pak. pertanyaannya ya. Ini terima kasih ya buat adik-adik mahasiswa semua yang sudah semangat sampai akhir sesi. Sekarang kita tinggal satu tahap lagi nih tentang polling. Supaya nanti menjadi inputan bagi kami untuk menyelenggarakan sharing session ke depannya. Sambil menunggu polling ya, ini baru 40%. Dari adik-adik mahasiswa, kira-kira topik apa lagi nih yang menarik nih selain ini? Ini ke depan masih ada satu lagi ya dari seg UPN ini mengenai geoscience role ya. Nah itu nanti didiskusikan aja lagi jika ada topik-topik lain yang ingin dipelajari, tolong kabari kami aja. Siap, Pak. Oke Pak. Siap Pak. %. Kalau ujian udah belum? Ujian akhir? Baru Belum, Pak. minggu depan Pak. Oh, minggu depan. Oke Pak. Iya, Pak. Mungkin setelah Lebaran ya kalau ada. Oh, begitu Pak. Iya. Oh ya, untuk selanjutnya ini akan diadakan foto session. Boleh. Foto session gimana Ya, caranya? semuanya dihidupin kameranya Pak. Oh, gitu. Siap, nanti Kak, ini Oh, ya. iya, maksudnya itu. Iya. Kasih tahu aja Mas Arya ya. Nah, ini polling sudah 79%. Nah, polling sudah bisa saya akhiri, sudah lebih dari 80%. Sebentar, saya screenshot dulu. Sebentar. Oh, di screenshot sama Kang Imam. Iya, betul. Saya screenshot. Iya. Saya tutup ya pollingnya. Terima kasih. Silakan Mas Arya kalau mau dilanjut dengan apa tadi?
foto sesi, session. Pak. Ya, jadi gimana nih? Silakan. Teman-teman, kami dihidupkan dulu untuk foto sesi. Ya. Wah, banyak. Merah gitu ya. Iya, Pak. Siap. Foto sesi online. Sesi